Ya, shalom jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur gitu ya, karena Tuhan masih berkenan untuk berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya. Kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan adalah kesempatan yang sangat berharga. Adalah kemewahan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan jangan sampai gitu ya, kemewahan ini, anugerah ini kita anggap seperti hal yang biasa. Karena kita sudah terbiasa mendengar firman Tuhan, makanya kita menjadi take it for granted. Dan saya berdoa hari ini kita bisa sama-sama fokus, sama-sama mau duduk tenang di hadapan Tuhan, kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari Kisah Rasul 6, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 6, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kisah Rasul 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi kita semua. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Saudara, kisah para rasul atau buku yang ditulis oleh Lukas ini berisi tentang catatan mengenai sejarah gereja mula-mula. Untuk apa kisah rasul ditulis? Supaya gereja mula-mula itu bisa menjadi teladan bagi gereja masa kini. Kita bisa membaca gitu ya dalam kisah rasul bagaimana gereja itu bertumbuh. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan yang dengan kuasa Roh Kudus itu mampu menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, jika gereja masa kini mau bertumbuh, gereja masa kini juga perlu belajar dari kisah para rasul. Kita bersyukur karena Roh Kudus juga melalui Lukas memberikan kita warisan bagaimana gereja mula-mula itu bisa bertumbuh dalam catatan kisah para rasul. Saudara, salah satu ciri atau salah satu tanda dari jemaat mula-mula yang sangat terkenal adalah mereka itu dikatakan hidup dalam sehati dan sejiwa. Dalam pasal 4 ayat 32 dikatakan bahwa mereka itu hidup sangat dekat, bahkan lebih dekat dari keluarga. Apa artinya? Artinya adalah segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Dengan demikian ketika segala sesuatu itu menjadi kepunyaan bersama, tidak ada lagi orang dalam jemaat mula-mula itu yang berkekurangan. Kenapa? Karena mereka saling menolong. Ketika ada orang yang susah, ketika si A melihat si B susah, maka si A akan menjual tanahnya dan hasilnya kemudian akan diserahkan oleh para rasul, oleh gereja untuk membantu si B. Gereja mula-mula hidup dalam kasih, dalam kesatuan, mereka bersama-sama hidup sebagai rukun, sebagai satu gereja. Namun ketika jumlah jemaat makin bertambah, makin banyak pula kelompok-kelompok etnis, makin banyak bahasa dalam gereja-gereja tersebut, akhirnya juga muncul masalah. Saudara, gereja zaman itu adalah gereja yang sangat bertumbuh luar biasa. Kalau saudara ingat gitu ya, pada hari Pentakosta ketika Petrus khotbah, ada 3.000 orang bertobat. Kemudian setelah Petrus khotbah lagi yang kedua kali di Serambi Salomo, setelah dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu, Lukas mencatat bahwa kira-kira jumlah jemaat itu menjadi 5.000 laki-laki saja. Dan setelah kisah Ananias dan Safira, Lukas pun masih mencatat bahwa jumlah orang percaya makin hari makin bertambah banyak. Gereja itu menjadi mega church, ada puluhan ribu jemaatnya di sana. Dan disitulah masalah mulai muncul. Ketika makin banyak kepala, makin banyak lidah, makin banyak ketidakcocokan, makin banyaklah masalah itu dan gampangnya muncul. Dan masalah itu makin memanas gitu ya ketika dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu bersungut-sungut kepada orang Ibrani.
Mereka komplain. Kenapa? Karena menurut mereka, janda-janda mereka itu diabaikan. Saudara, dalam teks kita bisa melihat ada dua kelompok di sini ya. Ada kelompok orang Yahudi berbahasa Yunani dan juga ada orang-orang Ibrani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu berasal dari diaspora atau berasal dari perantauan. Kalau saudara mengingat gitu ya, mereka yang tinggal di luar ini atau mereka yang disebut orang-orang Yahudi berbahasa Yunani ini, mereka itu tidak lagi tinggal di Palestina. Kenapa? Kalau saudara membaca Alkitab gitu ya, 500 tahun sebelum Masehi, itu dikatakan Israel itu dibuang Tuhan ke Babylon. Sebagian dari mereka itu pulang setelah masa pembuangan itu berakhir, tapi sebagian juga mereka tidak pulang. Dan mereka yang tidak pulang inilah mereka yang disebut sebagai orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Karena mereka tidak lagi tinggal di Palestina, maka mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani, mereka tidak bisa lagi berbahasa Aram. Mereka juga berperilaku tidak seperti orang Ibrani. Mungkin mereka sudah, perilaku mereka, kebudayaan mereka sudah bercampur dengan orang-orang Yunani. Dan perbedaan-perbedaan yang seperti inilah yang saya pikir juga membuat mereka secara sadar dan tidak sadar akhirnya menjadi lawan. Orang-orang Yahudi yang meskipun sama-sama Yahudi gitu ya, tapi yang satu tinggal di perantauan, yang satu tinggal di Yerusalem, di Palestina. Akhirnya mereka itu karena tidak cocok, akhirnya mereka menjadi lawan satu sama lain. Mereka mungkin merasa bahwa saya lebih superior atau kelompok satu lebih hebat daripada kelompok yang lainnya. Lalu mengapa orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini bisa ada di Yerusalem? Mengapa mereka bisa hidup bersama-sama dengan orang Ibrani? Mengapa mereka bisa komplain karena janda-janda mereka diabaikan? Mengapa sekarang mereka semuanya berkumpul di Palestina? Ketika saya mencari tahu tentang hal ini gitu ya, saya menemukan bahwa beberapa penafsir itu mengatakan bahwa ketika perantau itu, para perantau yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu sudah tua, mereka itu bergegas mau pulang kembali ke rumahnya di Palestina. Mereka tidak lagi mau hidup di perantauan, mereka maunya pulang kembali ke Yudea, Yerusalem atau Galilea. Mereka pulang karena mereka tidak mau mati di tanah orang. Mereka tidak mau mati di negara orang. Mereka mau dikubur di negara mereka sendiri. Mereka mau dikubur di Palestina. Dan orang-orang seperti inilah yang kemudian ada dalam gereja dan komplain karena janda-janda mereka diabaikan. Janda-janda dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang tinggal dalam di diaspora itu adalah golongan yang sangat membutuhkan. Saudara bisa bayangkan gitu ya, mereka itu tinggal sebagai pendatang di Palestina. Mereka baru aja dari perantauan karena mereka mau dikubur di Palestina, mereka pulang. Mereka tidak bisa bahasa Aram, mereka tidak punya keluarga di sana, mereka butuh gereja untuk merawat mereka. Dan mereka yang sangat membutuhkan ini, mereka lah yang kemudian menjadi sangat sensitif. Mereka merasa diabaikan oleh gereja. Bukankah di gereja, kalau kita tadi baca di ayat pasal 4 ayat 32, bukankah di gereja itu banyak sumber daya? Semua orang menjual segala kepunyaannya dan memberikannya bagi gereja. Lalu mengapa mereka itu hidup susah? Mereka berpikir gereja harus menolong para janda-janda. Namun ketika saya membaca bagian ini, saya pikir masalah ini bukan karena mereka sengaja. Bukan karena para rasul sengaja untuk mengabaikan orang-orang yang Yahudi berbahasa Yunani. Tapi karena rasul-rasul itu memimpin begitu banyak orang. Seperti yang saya katakan gitu ya, ketika Petrus berkhotbah itu ada 5.000 orang yang bertobat. Ada banyak sekali jemaat dan yang para pemimpin gereja hanya 12 rasul. Makin banyak orang, akhirnya administrasi gereja makin sulit, administrasi gereja makin ribet, dan itulah yang membuat mereka merasa kok saya diabaikan. Dan ketika mendengar komplain seperti itu, apa sih yang dilakukan oleh para rasul? Ayat 2 mencatat bahwa mereka langsung mengumpulkan para murid. Untuk apa? Untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Para rasul sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa menjalankan pekerjaan meja atau mengurus para janda dengan benar. Mereka tidak mampu melakukan hal itu. Kenapa? Waktu adalah masalahnya. Para rasul terlalu sibuk dan mereka harus memberikan prioritas utama mereka pada firman dan doa. Para rasul punya tugas utama bukan untuk melayani para janda, tapi untuk melayani firman Tuhan, untuk berdoa. Mereka tidak bisa melalaikan tugas itu. Tugas itu terlalu penting, terlalu mulia untuk kemudian diabaikan untuk mengurus para janda. Mengapa pelayanan firman, mengapa doa menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dilalaikan oleh gereja? Saya akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Kenapa doa begitu penting? Kenapa para rasul harus berdoa? Saudara, pemimpin ultima gereja, pemimpin gereja satu-satunya adalah Tuhan, bukan para rasul. Pemimpin utama gereja bukanlah gembala sidang, bukanlah ketua sinode, tapi Tuhan satu-satunya.
Kalau para rasul atau dalam konteks kita sekarang, para hamba-hamba Tuhan, para mukse, para lause, para contau, hanyalah wakil Allah di bumi. Mereka pemimpin, tapi hanya wakil Allah di bumi. Pemimpin utama dari gereja adalah Tuhan. Jika para hamba-hamba Tuhan atau para rasul juga dipanggil untuk memimpin gereja, maka mereka yang adalah wakil itu, mereka harus selaras dengan arahan Tuhan. Karena Tuhanlah pemimpin satu-satunya. Mereka harus sejalan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya para rasul dan para hamba-hamba Tuhan masa kini bisa sejalan dengan maunya Allah? Tidak lain melalui doa. Tidak lain dengan menghabiskan waktu mereka dalam doa. Dan juga sebenarnya untuk mempelajari firman Tuhan yang nanti akan saya bahas. Dengan doa, para rasul, para hamba-hamba Tuhan bisa selaras, bisa sejalan dengan Allah. Tanpa doa, mereka tidak mungkin bisa selaras dengan Allah. Dengan doa, para rasul akhirnya bisa connect dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan. Dan jangan sampai doa yang begitu penting ini, doa yang begitu esensial ini akhirnya digantikan dengan pelayanan para janda, dengan kesibukan yang lain. Dalam konteks para rasul, jangan sampai doa ini membuat mereka akhirnya melalaikan doa hanya karena mereka mengurus pelayanan meja. Melalui doa, para rasul bisa memimpin gereja sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Karena melalui doa, pikiran mereka akhirnya connect dengan Tuhan, selaras, sejalan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan selain agar pikiran rasul sejalan dengan pikiran Tuhan, kenapa sih mereka harus berdoa? Mereka harus tidak boleh melalaikan doa ini, karena para rasul atau juga para hamba Tuhan masa kini punya fungsi sebagai imam, sebagai priest. Para rasul harus berdoa untuk kebangunan rohani. Para rasul harus berdoa untuk revival, di mana orang-orang yang mereka pimpin itu bisa terbangun kerohaniannya. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya ingat akan cerita tentang Samuel. Samuel pernah berkata seperti ini, mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Konteksnya pada saat itu, bangsa Israel baru saja mendapatkan raja pertama mereka, yaitu Saul. Raja yang berdasarkan permintaan mereka. Karena mereka degil hatinya, karena mereka ngotot, akhirnya Tuhan mengangkat Saul menjadi raja mereka. Waktu itu Samuel akhirnya minta diri dari bangsa, mengundurkan diri dari bangsa karena udah ada raja. Dan dia mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan dengan meminta raja, itu adalah kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Ketika Samuel mengatakan seperti itu, bangsa Israel begitu takut dan mohon supaya Samuel tetap berdoa bagi bangsa Israel. Dan Samuel akhirnya berkata seperti ini, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Samuel menjadi berdosa kepada Tuhan kalau Samuel berhenti berdoa bagi bangsa Israel. Saya ketika membaca bagian ini, saya kemudian rekomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau seperti Samuel gitu ya, tidak berhenti-berhentinya berdoa bagi umat Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Doa punya power yang begitu besar. Dan dengan demikian, para hamba-hamba Tuhan, para rasul, para pemimpin gereja perlu berdoa bagi umatnya. Yesus pun juga memberi teladan, bukan? Yesus juga selalu menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk berdoa syafaat. Musa juga begitu. Musa 40 hari 40 malam di atas gunung itu bersyafaat bagi umat Israel dan mohon supaya Tuhan mengampuni dan mengasihani mereka. Perjanjian baru, Paulus juga sering sekali berdoa bagi jemaat. Kalau kita baca surat-surat Paulus, ada 13 surat. Dari 13 surat itu ada 10 surat yang mencatat doa-doa Paulus. Bayangkan gitu ya, betapa pentingnya, betapa esensialnya pelayanan doa yang perlu dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Saudara, para rasul dan para hamba-hamba Tuhan masa kini perlu untuk memimpin gereja dalam doa. Kenapa? Karena gereja adalah milik Tuhan. Para rasul, para hamba-hamba Tuhan perlu tunduk dalam pimpinan Tuhan, tidak boleh tidak. Dengan demikian panggilan doa ini tidak bisa kita lepaskan atau hal yang perlu dan harus dilakukan oleh para pemimpin gereja. Sekarang tentang pelayanan firman. Tadi doa kenapa penting sudah dijelaskan. Sekarang firman. Kenapa pelayanan firman menjadi sangat penting dan juga tidak bisa dilalaikan oleh para rasul? Mengapa mereka tidak bisa mengerjakan pelayanan terhadap janda dan harus fokus pada pelayanan firman Tuhan? Seperti yang tadi saya katakan gitu ya. Gereja, pemimpin utamanya adalah Tuhan. Tuhanlah pemimpin ultima dari gereja. Dengan demikian, para rasul dan juga para hamba-hamba Tuhan masa kini harus tunduk pada pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan itu sangat jelas dicatat dalam Alkitab, dalam kitab suci. Dengan kata lain, tanggung jawab para hamba-hamba Tuhan, para rasul
adalah untuk mengajarkan jemaat-jemaat Tuhan tentang firman Tuhan. Sangat penting bagi jemaat untuk belajar firman Tuhan secara utuh dan tidak terpotong-potong. Dan itu bukan hal yang mudah. Dan hamba Tuhan dipanggil untuk melakukannya, itu mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Namun mengajar firman Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Perlu persiapan yang banyak, perlu persiapan yang lama, perlu persiapan yang cukup. Perlu belajar ini dan itu. Dalam mempersiapkan khotbah saja, pengkhotbah perlu melakukan analisa ini, analisa itu, gitu ya. Saya ingat dulu, saudara, waktu saya ada di seminari, ketika saya diajarkan tentang berkhotbah, saya diajarkan beberapa analisa yang perlu dilakukan sebelum kita berkhotbah. Kita perlu analisa konteks sejarah. Dalam konteks sejarah itu kita perlu melihat konteks sosial, konteks politik, konteks penulis, konteks penerima teks. Selain itu kita juga diajarkan gitu ya, bukan hanya konteks sejarah tapi juga konteks literer atau konteks literal, di mana kita diajar untuk membuka Alkitab dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani Ibrani. Kita diminta untuk membuat terjemahan sendiri, kita diminta untuk membandingkan berbagai terjemahan, analisa kata, analisa genre, analisa grammar, dan masih banyak analisa-analisa lainnya. Dan akhirnya setelah analisa sejarah dan literer, kita juga disuruh analisa teologi. Bagaimana teks yang kita baca juga connect dengan dogma, dengan pandangan teologi yang ada. Dan para rasul, para hamba-hamba Tuhan perlu tahu dan perlu bisa mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Bukan hanya itu, perlu juga agar para rasul, para hamba-hamba Tuhan juga bisa menolong para jemaat untuk melakukan firman Tuhan itu. Itu perlu waktu yang banyak. Sehingga pekerjaan ini tidak bisa dilalaikan. Pekerjaan ini adalah prioritas utama dari para rasul dan para hamba-hamba Tuhan. Jika para rasul harus mengerjakan pelayanan meja, harus memenuhi kebutuhan para janda, di mana saat itu jumlah mereka makin banyak, ada puluhan ribu, tentulah para rasul tidak dapat memusatkan pikiran mereka, memusatkan hati mereka pada pelayanan firman Tuhan itu. Para rasul, dia tahu betul memberikan prioritas pada panggilan mereka. Mereka dipanggil untuk berdoa dan melakukan pelayanan firman Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini tuh, saya sadar bahwa para rasul tidak bisa melalaikan pelayanan firman Tuhan. Tidak bisa mereka melalaikan doa. Doa dan firman sangat penting untuk dilakukan. Tapi saya tidak mengatakan gitu ya, ketika para rasul tidak mau melalaikan firman Tuhan, bukan berarti bahwa pelayanan firman dan doa itu lebih penting atau lebih mulia dibandingkan pelayanan meja. Sama-sama pentingnya, sama-sama mulianya. Para rasul tidak mengatakan bahwa pelayanan firman lebih mulia, lebih rohani dibandingkan mengurus orang miskin, dibandingkan mengurus janda-janda. Kedua pelayanan itu harus dilakukan gereja. Baik itu doa dan firman maupun ngurusin orang-orang miskin dan janda-janda. Keduanya sama-sama mulianya, kedua-duanya sama-sama agungnya, sama-sama perlu dilakukan oleh gereja. Tapi para rasul sadar bahwa tugas utama mereka bukanlah melakukan pelayanan terhadap janda pada orang miskin, tapi mereka dipanggil untuk melakukan pelayanan doa dan firman. Saudara, setelah para rasul mengumpulkan semua muridnya, mereka juga berkata dalam ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Para murid diminta untuk pilih 7 orang untuk melayani meja. Hal ini mirip dengan apa yang Musa lakukan oleh nasihat Yitro dalam Kejadian 18. Dalam Kejadian 18 kita tahu gitu ya, waktu Yitro melihat Musa kelelahan karena harus mengadili begitu banyak perkara orang Israel, maka Yitro mengatakan kepada Musa bahwa pilihlah pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang untuk membantu kamu mengadili, menjadi hakim bagi Israel. Mirip juga dengan ini ya, para saudara-saudara, para murid-murid Tuhan juga disuruh untuk pilih 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat, supaya mereka bisa mengerjakan pelayanan meja. Meski yang memilih itu bukan para rasul, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu ya, terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Apa itu terkenal baik? Terkenal baik berarti bahwa mereka atau 7 orang ini perlu untuk punya karakter yang teruji. Karakter mereka teruji dan mereka bisa diterima oleh banyak orang. Nama mereka baik di hadapan orang, reputasi mereka baik. Dan juga mereka harus penuh roh dan penuh hikmat. Mereka harus hidupnya dituntun oleh Roh Kudus sehingga mereka peka dengan arahan Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu dari Roh Kudus. Itulah artinya hidup yang penuh roh dan hikmat. Hidup mereka ditawan oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus. Itu juga berarti bahwa mereka itu harus dewasa rohani, penuh hikmat untuk bisa menghakimi.
mereka penuh dengan karunia roh, mereka bisa melayani orang-orang miskin dan para janda. Dan kualifikasi ini ya, terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, perlu dilakukan oleh pelayan meja. Ketika saya membaca bagian ini ya, saya makin sadar gitu ya, bahwa ternyata baik pelayanan para rasul yang melakukan pelayanan doa dan firman, dan pelayanan untuk mengurusi orang miskin dan janda-janda itu sama-sama pentingnya. Kenapa? Karena untuk melakukan pelayanan meja, pelayanan sosial, itu pun perlu kualifikasi seperti ini. Mereka perlu terkenal baik, mereka perlu penuh roh dan penuh hikmat. Oleh karena itu tidak boleh sembarang orang yang dipilih untuk melakukan tugas pelayanan meja. Meskipun kita pikir, oh hanya sederhana, hanya untuk urus orang miskin, hanya urus janda. Tapi kalau dalam gereja, Tuhan cari orang-orang yang baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Saudara, ini penting sekali. Pelayan Tuhan di gereja perlu punya karakter dan kerohanian yang baik. Saya ulangi ya. Pelayan Tuhan di gereja perlu punya karakter dan kerohanian yang baik. Kita bersyukur gitu ya, di GKY Peak minggu lalu kita sudah ada pengurus baru yang baru saja dilantik. Mungkin di sini ada juga sebagian dari rekan-rekan pengurus, dan untuk setiap kita yang mungkin juga kita one day akan jadi pengurus atau kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sadarlah bahwa Tuhan itu bukan cari keahlian, tapi Tuhan cari karakter dan kerohanian. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, syarat utama yang Tuhan minta, bukan kalian pintar, bukan kalian jago, bukan kalian punya ahli ini dan ahli itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kualifikasi yang paling penting dalam kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja adalah karakter dan kerohanian. Saudara, jangan sampai kita di gereja, kita melayani Tuhan dengan baik, tapi kita di luar gereja, orang tidak lihat kita sebagai anak Tuhan. Perkataan kita menjadi perkataan yang kasar, perilaku kita tidak sopan, kita tidak menghormati orang lain, dan seterusnya. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan performa yang begitu luar biasa di gereja, kita angkat-angkat tangan, kita memuji Tuhan dengan begitu luar biasanya, tapi di rumah kita malas baca Alkitab, kita malas berdoa, kita tidak pernah rindu Tuhan. Saudara, gereja tidak butuh orang jago, gereja tidak butuh ahli-ahli, tapi gereja butuh apa? Orang yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Saudara, Tuhan Yesus dalam kitab Injil berulang kali menegur orang-orang Farisi yang dari luarnya saleh, tapi dalam hatinya penuh kebusukan dan penuh kemunafikan. Ayat 5 mengatakan bahwa usulan para rasul diterima baik oleh semua jemaat, dan mereka kemudian pilih 7 orang. Dan semua 7 orang ini, nama-namanya ini adalah nama-nama orang-orang Yunani. Dan pada masa itu karena juga dikuasai juga oleh budaya Yunani, orang-orang Yahudi itu sangat wajar punya nama Yunani. Dan yang pertama disebut adalah Stefanus. Stefanus memimpin urutan pertama. Dikatakan Stefanus itu penuh iman dan Roh Kudus. Kenapa dikatakan Stefanus penuh iman dan Roh Kudus? Kita tahu bersama-sama ceritanya gitu ya. Bagaimana dia itu menjadi martir yang pertama dicatat dalam Alkitab. Setelah Stefanus ada Filipus. Filipus juga dicatat gitu ya sebagai orang yang menjangkau orang Samaria dan juga menjangkau sida-sida di Ethiopia. Dan setelah itu ada 5 nama lainnya yang kita tidak kenal. Ada Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Kita tidak punya catatan tentang nama-nama ini dalam Alkitab. Dan setelah para rasul memilih 7 pelayan, mereka kemudian membawa 7 orang itu ke hadapan para rasul. Para rasul kemudian berdoa bagi mereka dan memberikan menumpang tangan gitu ya. Doa tumpang tangan di atas mereka. Atau kalau pakai bahasa istilah gereja kita gitu ya, mereka itu diteguhkan sebagai pengurus. Mereka diteguhkan, ditabiskan menjadi seorang pelayan di gereja. Saudara, dari firman Tuhan yang hari ini disampaikan, apa yang kita bisa pelajari? Dalam gereja Tuhan, Tuhan memanggil semua orang untuk melayani Dia. Pelayanan bukan hanya dikerjakan oleh para rasul, atau dalam konteks gereja sekarang, pelayanan bukan hanya dilakukan oleh para mukse dan cuantau dan lause. Semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Namun panggilan kita memang berbeda-beda. Tapi ingat, semua pelayanan sama-sama pentingnya di hadapan Tuhan, sama-sama mulia, sama-sama rohani. Para hamba-hamba Tuhan, kita dipanggil untuk melayani khusus doa dan firman.
Kita perlu memprioritaskan waktu kita, tenaga kita untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan, untuk melayani firman Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan tidak boleh membiarkan diri mereka terganggu oleh apapun itu yang mendistraksi mereka dari prioritas mereka yang paling penting, yaitu belajar firman Tuhan dan juga berdoa. Itulah prioritas utama dari para hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, sadarlah gitu ya, bahwa para hamba-hamba Tuhan, para lause, cuantau, muse, dipanggil secara khusus. Mereka perlu untuk sekolah Alkitab bertahun-tahun untuk bisa melakukan pelayanan doa dan firman. Itu panggilan utama para hamba-hamba Tuhan. Di sisi lain, gereja juga butuh orang-orang untuk melakukan hal-hal teknis, hal-hal administrasi, pelayanan meja. Oleh karena itu kita bersyukur di gereja kita, di GKY, ada yang namanya majelis jemaat. Mereka lah yang Tuhan panggil untuk melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu. Atau dalam konteks kita, GKY PIK, kita ada BPBJ, kita ada pengurus jemaat. Para pelayan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun BPBJ maupun pengurus, mari kita bersama-sama bersatu hati melayani Tuhan. Dan ingat, setiap kita, baik itu hamba Tuhan, baik itu majelis, baik itu pengurus, baik itu BPBJ, semuanya harus punya karakter dan kerohanian yang baik. Harus terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Para hamba-hamba Tuhan perlu fokus untuk khotbah dan doa. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak boleh menggeser prioritas utama mereka. Mereka tidak boleh sibuk untuk pelayanan lain di luar doa dan firman. Mereka harus sibuk sesibuk-sibuknya untuk berdoa dan melakukan pelayanan firman. Dan jika mereka sibuk urus yang lain, gereja akan menjadi gereja yang tidak sehat. Kenapa? Karena hanya melalui doa, hanya melalui firman Tuhan, gereja bisa sejalan dengan hati Tuhan, dengan pikiran Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan, kalau para pelayan Tuhan sibuk yang lain, tidak sibuk untuk doa dan firman, bagaimana mungkin hati mereka, pikiran mereka bisa fokus dan sesuai dengan hati dan pikiran Allah. Saudara, apa yang terjadi ketika para rasul akhirnya tahu bahwa tujuan utama mereka, prioritas utama mereka adalah doa dan firman? Apa yang terjadi ketika para rasul mendelegasikan tugas mereka kepada 7 diaken itu? Apa yang terjadi? Ayat 7 mencatat, bahwa firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, gereja bertumbuh ketika para pemimpin tahu apa prioritas mereka, apa panggilan mereka. Yang satunya mengerjakan doa dan firman, dan yang lainnya mengerjakan pelayanan meja. Maka gereja akan bertumbuh. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin bertambah banyak. Saudara, gereja masa kini, kita semua, GKY PIK, kita juga perlu untuk ikut teladan dari gereja mula-mula. Kita bisa bertumbuh jika kita bergandengan tangan bersama-sama. Para hamba-hamba Tuhan, para pengurus dan setiap jemaat, kita bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan.